Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 5 dari kelas rekayasa ulang sistem kelas B akan menjelaskan tentang refactoring yang beranggotakan Bimo Gempar Buwono yang NIM 345, saya sendiri, M. Zulfan Faisal NIM 347, dan Rizky Bagus NIM 356. Definisi refactoring adalah proses mengubah sistem dari suatu perangkat lunak tanpa mengubah perilaku eksternal atau fungsionalitas akhir dari perangkat lunak tersebut. Dengan kata lain, teknik untuk merestrukturisasi kode dengan cara yang sistematis. Map re-engineering pattern dimulai dari legacy system, setting direction, first contact, initial understanding, detailed model capture, test, your life insurance, migration strategies, terus dilanjutkan detecting duplicate code, terus redistribute responsibilities, dan yang terakhir transform conditional polymorphism, dan yang terakhir engineered system. Tujuan refactoring adalah 1. Memperbaiki rancangan yang ada pada perangkat lunak. 2. Memudahkan pemahaman pada perangkat lunak. Terus yang ketiga, mencari kesalahan atau bug pada perangkat lunak. Dan yang keempat, mempercepat waktu pengerjaan pemrograman. Properti refactoring. Yang pertama yaitu kebenaran struktur kode harus tetap terjaga. Yang kedua, dalam melakukan harus menggunakan langkah satu persatu atau step by step. Terus yang ketiga, harus rajin dalam pengujian kode. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rizky Bagus. Untuk selanjutnya, yaitu hal yang harus diperhatikan pada saat refactoring. Yang pertama, lingkup bagian yang diperiksa harus cukup kecil, sehingga terlihat jelas yang bagian mana yang akan terdampak jika bagian tersebut diubah. Yang kedua, yaitu harus memungkinkan dipahami oleh orang lain. Jadi kalau melakukan refactoring itu harus juga diperhatikan agar orang tersebut bisa paham. Yang ketiga, yaitu perlu dibuatkan generalisasi sehingga lebih mirip sebagai aturan yang dapat diterapkan pada struktur lain yang sejenis. Yang keempat, yaitu ditulis langkah per langkah agar orang lain dapat juga mengaplikasikannya. Selanjutnya, beberapa contoh kode SMEL. Ya, pertama itu level aplikasi. Level aplikasi itu kayak ada dua penjelasannya. Yang pertama, duplicate code, struktur code yang sama di banyak tempat. Selanjutnya itu kompleksitas yang dipaksakan pengguna paksa desain pattern yang terlalu rumit padahal dapat menggunakan desain pattern yang lebih sederhana. Yang selanjutnya itu level class. Large class, kelas yang tumbuh menjadi terlalu besar. Selanjutnya itu feature envy, kelas yang menggunakan metode dari kelas lain terlalu banyak. Yang selanjutnya lazy class, kelas yang melakukan terlalu sedikit. Dan selanjutnya untuk level method, long method itu metode yang tumbuh menjadi terlalu besar. Itu adalah contoh-contoh dari code SMEL. Dan untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mas Zulfan. Berikut ini adalah kode sebelum direfactoring atau sebelum diekstrak metode. Ini adalah sesudah refactoring yang mana tadi itu kita lihat dari hasil extract method. Pada kode extract method yang di bawahnya request validate itu tadi semua pada public function store dan juga public function update terdapat itu juga kayak name, price, description, image. Nah, setelah melakukan refactoring, kita dapat memanggilnya hanya dengan
satu validate track yang mana nantinya bisa langsung dipanggil di public function store sama public function update biar ya lebih sederhana untuk pengkodaannya dan lebih bisa dipahami. Untuk selanjutnya lebih jelasnya dapat diterangkan oleh Mas Bimo. Terima kasih Mas Rizky. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang diperlukan untuk merefactoring shortcut yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita lihat pada Visual Studio Code. Oke. Jadi pada kasus sebelumnya itu kita bisa melihat bahwa ini merupakan struktur kode yang sebelumnya di refactoring. Di sini kita bisa lihat ada dua metode, yaitu store dan juga update, yang mana berfungsi untuk store untuk memasukkan inputan atau data ke dalam aplikasi. Kemudian metode yang kedua yaitu metode update, yang mana berguna untuk mengupdate dari data-data yang ada pada aplikasi atau database. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa di setiap metodenya itu memiliki validate atau request validate. Jadi inputan yang masuk itu divalidasi dulu menggunakan function validate, yang mana mempunyai banyak parameter seperti ini. Nah, jika kita lihat baris kode ini, validate ini itu untuk store dan juga update sama. Nah, supaya kita mempermudah dalam membuat baris kode dan melebih ringkaskan baris kode, kita bisa mengekstraknya menjadi satu metode, yaitu misalkan kita buat metodenya dengan nama request validate request. Kemudian metode ini berisi function yang sebelumnya sudah dideklarasikan pada setiap metodenya. Nah, seperti ini. Namun kita akan tambahkan return untuk mengembalikan function yang sudah dibikin atau validate request di sini. Kemudian kita bisa mendefinisikan di sini secara langsung, yaitu dengan variabel attr atau atribut, kita bisa tuliskan this, yang berarti maka this ini merupakan controller ini yang mana harus melakukan validate request terlebih dahulu untuk melanjutkan ke baris kode setelahnya atau di bawahnya. Kemudian yang kedua sama juga, jadi kita bisa copy saja. Nah, seperti ini maka akan lebih mudah jika kita bisa melihat, jadi satu function ini yang berupa validate request ini bisa dipanggil ke function-function yang lainnya. Ini pun juga berlaku jika kita menggunakan controller lain, misalnya kita coba passion controller, jika kita deklarasikan dalam satu fungsi, maka bisa dipanggil ke yang fungsi lainnya. Kemudian tinggal kita import saja. Kemudian nanti di sini akan keluar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Zulfan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.